Baik sahabat, eh, jumpa kembali dengan kami ya. Saya mungkin tidak perlu panjang lebar. Intinya di dalam kesempatan video kali ini saya akan coba melanjutkan latihan soal lagi untuk teman-teman sahabat semua para pejuang SN, dan semoga apa yang menjadi nawa itu niatan baik ya. Harapan teman-teman semua bisa senantiasa terwujud dan menjadi bagian dari SN, menjadi P3K di lingkungan KKP di tahun ini. Doa tulus dan terbaik dari kami untuk teman-teman, semoga sampai dengan proses pemberkasan, bahkan sampai dengan menyandang nomor induk P3K. Amin amin Allahumma amin ya Rabb. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai setiap langkah dan doa teman-teman semua. Amin. Baik sahabat, langsung saja ya sahabat, kita ke latihan soalnya ya. Semoga ini menjadi referensi baru lagi nih buat teman-teman. Soal nomor 1, berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media penyuluhan perikanan, kecuali A. Tujuan perubahan yang akan dicapai, B. Karakteristik sasaran atau peserta didik, C. Biaya, D. Waktu. Jadi sahabat, soal nomor 1 ini perlu saya sampaikan bahwa ada 6 faktor-faktor ya, atau ada 6 faktor yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penyuluh di dalam kita memilih media penyuluhan perikanan untuk kemudian kita sampaikan kepada sasaran. Nah, otomatis di 4 option ini ada satu yang bukan. Nah, kira-kira yang 3 itu apa saja? Baik, soal nomor 1 ini langsung saja saya jawab. Jadi, faktor yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah A. Tujuan perubahan yang akan dicapai. Kemudian B. Karakteristik sasaran peserta didik. C. Biaya. Dan yang bukan adalah option D. Jadi yang bukan jawaban nomor 1 adalah jawabannya D ya, kecualinya. Kenapa? Ya, tujuan perubahan ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita bisa menuangkan gagasan ide atau dalam bentuk materi kemudian dituangkan dalam media tanpa berharap sebuah perubahan, dampak, feedback yang diharapkan dari sasaran. Otomatis kita memiliki dong punya harapan perubahan dari proses pelaksanaan penyuluhan yang kita lakukan, dan begitu. Kemudian karakteristik sangat penting untuk kita mengetahui karakter daripada sasaran kita, mungkin dari situ tingkat pendidikannya, kemudian keragaman budaya, kemudian etika mungkin dalam lingkungannya, itu menjadi penting untuk kita tahu tuh, menjadi faktor penting juga yang perlu kita perhatikan. Karakteristik sasaran. Biaya, meskipun kecil mungkin biaya yang dikeluarkan, tapi biaya juga menjadi bagian dari yang perlu kita perhatikan. Semisal contoh kecil, ketika kita bikin materi, karena kita keterbatasan mungkin ATK di rumah, kita harus ke percetakan nih atau ke tempat fotokopian selembar kertas pun ya tentu memerlukan biaya, kan begitu kira-kira sahabat. Nah, A, B, C ini merupakan faktor yang perlu kita perhatikan, dan yang bukan D ya, waktu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 6 faktor nih. Nah, kira-kira 3 lagi apa sahabat? Oke, yang berikutnya itu ada isi pesan. Nah, isi pesan sangat berpengaruh juga nih. Jangan sampai kita tidak memenuhi minimal sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau IED lah, kira-kira begitu. Kemudian isi pesan itu minimal mudah dicermati, mudah dipahami oleh sasaran sesuai dengan karakteristiknya tadi, kan begitu. Yang berikutnya adalah setelah isi pesan adalah karakteristik wilayah. Ya, ini kalau kita sebagai penyuluh tentunya kita sudah harus paham wilayah kita di mana, dengan siapa kita sering mungkin berkomunikasi, bagaimana kemudian kita bisa menempatkan diri. Ini juga menjadi penting yang perlu kita tuangkan di dalam sebuah media ya, karakteristik wilayah. Yang berikutnya adalah strategi komunikasi. Nah, ini juga penting gitu. Jangan kemudian kita merasa mungkin dari segi pendidikan kita agak tinggi, kemudian kita sekehendak sendiri menuangkan model komunikasi, gaya komunikasi kita di dalam media tersebut. Itu juga keliru. Jadi biar kemanapun kita harus tetap menyesuaikan strategi komunikasi, minimal ya duduk sama rata, tinggi tanpa raja, kira-kira begitu. Jadi nomor 1 ada 6 faktor ya yang perlu diperhatikan dalam kita memilih media. Saya ulangi, adalah tujuan perubahan yang akan dicapai, B. Karakteristik sasaran, C. Biaya, atau yang ketiga biaya, yang keempat adalah isi pesan, yang kelima karakteristik wilayah, yang keenam strategi komunikasi. Dan kembali ke soal nomor 1, yang bukan atau kecualinya adalah D, yakni waktu. Itu sahabat soal nomor 1, semoga dipahami. Kita next ke nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah kelompok media penyuluhan perikanan. Jadi sahabat, sebelum saya lanjut di soal nomor 2 ini perlu saya sampaikan bahwa ada 4 kelompok besar dalam penggolongan media. Nah, kira-kira apa saja? Di media juga bisa teman-teman temukan di dalam Permen KP 30 2014 ya. Di sana juga mengatur tentang media
media tercetak, terdengar, terlihat, begitu tertayang gitu ya. Nah, ini kelompok besarnya: A. Media penyuluhan tercetak, B. Media penyuluhan audio, C. Media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata, D. Media penyuluhan publikasi. Jadi saya sampaikan tadi ada 4 ya, ada 4, berarti yang satu sini yang bukan. Nah, apakah media penyuluhan tercetak? Ya, media penyuluhan tercetak masuk. Media penyuluhan audio masuk, ini suara ya. Yang C, media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata masuk, berarti yang bukan adalah media penyuluhan publikasi ya. Jadi tercetak audio, kemudian berupa objek fisik atau benda nyata. Satu lagi tambahnya adalah media penyuluhan audio visual. Jadi ada 4 ya sahabat. Apapun pertanyaannya kalau dibulak-balik, yang penting sahabat harus kuasai itu 4 kelompok media penyuluhan perikanan. Ada penyuluhan media tercetak, media audio, media objek fisik atau benda nyata, dan yang keempat media penyuluhan audio visual. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D, kecualinya adalah D. Kita next ke nomor 3. Berikut ini adalah contoh kelompok media penyuluhan audio visual kecuali. Nah, ini mungkin soal sebelumnya sudah saya bahas ya. Dan di sini mungkin sahabat bisa ketahui, langsung bisa tebak jawabannya apa. Ya, yes, kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah C, siaran radio. Kenapa siaran radio? Ya, ini kan pertanyaan kecuali ya. Audio visual itu selain suara, mengeluarkan suara, juga ada gambar tayangan secara visual yang bisa kita lihat. Jadi tidak hanya suara. Nah, kecualinya kan siaran radio kita nggak bisa melihat, membayangkan gitu kan, merasakan, terhanyut dengan apa yang disiarkan kan gitu, cuma sekedar suara. Nah, kalau siaran televisi ada suara, ada gambar, ada tayangan. Kaset video apalagi ada suara juga, ada gambar, ada tayangan situ, dan film apalagi. Jadi nomor 3 yang bukan merupakan media penyuluhan audio visual di soal nomor 3 adalah siaran radio, dan jawabannya adalah C. Kita next ke nomor 4. Media film termasuk ke dalam A, media penyuluhan tercetak, audio. Nah, sebenarnya kalau saya CD saya nggak usah lanjutkan, tapi sahabat bisa jawab ya. Kira-kira film ini apa? Film ada suara, ada bahan tertayang. Jadi masuknya ke film itu, tolong diingat, film termasuk kepada dalam media penyuluhan audio visual ya. Nomor 4 jawabannya C. Kita next ke nomor 5. Di bawah ini adalah contoh media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata ya. A, apakah flipchart, B, poster, C, peta singkap, D, spesimen. Sudah terlalu sering mendengar kayak poster, leaflet, folder, flipchart atau peta singkap. Nah, yang asing di sini apa? Spesimen ya. Spesimen itu ya sahabat. Spesimen itu adalah sampel. Semisal pada saat kita hari ini kita wacanakan atau di minggu depan kita agendakan akan kunjungan ke salah satu kelompok dengan materi penyuluhan tentang probiotik. Pada saat kegiatan tersebut kita juga langsung membawa probiotiknya, sampel probiotik, mungkin dengan rancop kita membuat ketika menggunakan media air tidak menggunakan probiotik, kemudian satunya menggunakan probiotik tapi kita bawa barang itu, kita bawa itu sampel. Jadi media penyuluhan berupa objek fisik ini atau benda nyata contohnya adalah spesimen atau sampel ya. Flipchart bukan. Flipchart ini kan bikinan, susunan kita, susunan si penyuluh, susunan si pengarang kan gitu. Poster ya juga sama. Jadi dari karya kita hasilkan gitu kan, dia bisa bentuk kertas atau apa. Peta singkap juga sama, dan flipchart begitu. Yang barang asli, barang nyata ini spesimen. Jadi soal nomor 5 ketika ada pertanyaan tentang apa, atau misalnya sebutkan di bawah ini misalkan begitu, contoh media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata adalah ya, jawabannya adalah spesimen ya atau sampel. Itu sahabat soal nomor 5. Kita next nomor 6. Penggunaan poster dalam kegiatan penyuluhan adalah untuk kategori sasaran ya. Poster ini kan sahabat-sahabat semua sudah pada tahu tuh, kalau mungkin di kebanyakan tempat di sebuah titik yang menjadi lalu lalang atau kebanyakan orang bisa lewat, melihat gitu kan, mengetahui tempat-tempat strategis itu banyak kadang-kadang poster gitu. Apa bisa poster setelah buat juga bisa kemudian di broadcast ke beberapa medsos dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tapi di sini adalah poster ini kira-kira untuk sasaran apa? Apakah individu atau kelompok atau massal ataukah semua? Jawaban benar ya. Kalau individu kurang tepat sahabat. Ini terlalu kurang tepat lah individu poster ini. Gitu, karena individu dengan leaflet folder sudah cukup. Demikian kelompok dengan folder leaflet sudah cukup. Bahan tayang sudah cukup begitu. Apakah massal? Ya, jawaban adalah massal. Jadi
harapan daripada poster ini adalah dikonsumsi oleh massal, oleh banyak orang kan begitu. Strategi pasar, orang kan biasa pasang poster tuh di jalan-jalan seperti itu. Nah, di beberapa titik strategis. Jadi soal nomor 6, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka poster itu diprioritaskan atau kecenderungannya adalah untuk sasaran massal ya. Sahabat, nomor 6 adalah jawabannya C. Kita next ke nomor 7. Penggunaan flip chart atau peta singkap dalam kegiatan penyuluhan adalah untuk kategori sasaran ya. Apakah individu, B kelompok, C massal, D semua jawaban benar ya. Tadi saya sampaikan di nomor 6. Jadi sahabat bisa jawab nih, kira-kira flip chart atau peta singkap tepatnya untuk sasaran apa? Individu kurang pas lah sahabat ya, karena flip chart itu kan lembaran-lembaran, kemudian kita butuhkan alat untuk membolak-balikan kertas. Kalau individu saya pikir kurang tepat, karena dengan leaflet cukup, dengan individu atau folder cukup begitu. Apakah kelompok? Apakah massal? Ya, massal otomatis bukan ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah kelompok. Jadi flip chart atau peta singkap itu lebih tepat untuk sasaran kelompok. Jadi jawaban nomor 7 adalah jawaban B ya. Ketika teman-teman sahabat semua mendapatkan soal seperti ini, sahabat sudah bisa tahu jawabannya adalah kelompok. Itu cenderungan untuk penggunaan flip chart atau peta singkap. Kita next ke nomor 8. Penggunaan leaflet dalam kegiatan penyuluhan adalah untuk kategori sasaran. Udah, sahabat sudah tahu nih, sedikit keywordnya sudah jawab, langsung aja kita kunci jawabannya. Jawaban nomor 8 adalah A ya, individu. Oke, kita next nomor 9. Soal nomor 9, penggunaan siaran radio dalam kegiatan penyuluhan adalah untuk kategori sasaran, individu, kelompok, massal, atau semua jawaban benar. Baik. Jadi siaran radio ini itu adalah untuk sasaran massal. Kenapa? Ya, massal dong ya, gitu, bukan kelompok, bukan individu, jadi tepatnya massal. Dalam sebuah perjalanan, misalnya teman-teman berada jalan tol atau menggunakan kendaraan pribadi, begitu tidak ada mungkin CD DVD-nya di dalam sebuah kendaraan, pasti radio menjadi sasaran, sehingga radio itulah dikonsumsi untuk massal, menyeluruh dimanapun berada, termasuk saya di sini bisa mendengarkan radio yang diputar di Jakarta sana begitu. Jadi jawaban nomor 9 adalah massal atau C. Kita next ke nomor 10. Lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan dengan spiral sehingga mudah disingkap adalah pengertian. Coba kita bayangkan dulu nih. Kalau teman-teman penyuluh perikanan atau teman-teman yang mungkin berlatar belakang dari pendidikan penyuluh, mungkin sudah paham tentang peta singkap karena mungkin diajarkan begitu ya. Folder itu sudah sering kita dengar. Pengertiannya bentuknya seperti apa, leaflet juga, poster juga seperti apa. Bahkan dalam soal-soal saya sudah saya sampaikan juga kan apa itu folder, leaflet, dan poster. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa sahabat? Ya, jawabannya langsung kita kunci sahabat. Soal nomor 10 jawabannya adalah D, flip chart atau peta singkap ya. Hanya kan di sini saya tidak di sini sebenarnya sudah ada nih, mudah disingkap. Sebenarnya flip chart ini atau peta singkap, cuma sengaja saya hilangkan peta singkapnya. Flip chart kan biar ya agak sedikit wow gitu, kita yang mana sih yang mana kan gitu. Oke, jawaban nomor 10 kita kunci ya. Jawabannya adalah D sahabat. Jadi flip chart ini adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan dengan spiral sehingga mudah disingkap adalah pengertian dari flip chart atau peta singkap. Oke, kita next ke nomor 11. Sistem informasi penyuluhan perikanan melalui media internet untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi perikanan bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama disebut A. folder, B. leaflet, C. poster, D. cyber extension. Ya, sudah sahabat sudah bisa tahu kan folder, leaflet, poster itu apa. Jadi langsung saja kita tembak dah kunci jawabannya. Jadi soal nomor 11 ini jawabannya adalah cyber extension. Nah, pengertian dari cyber extension sendiri itu juga tertuang di dalam Perka Kepala Badan yang nomor 1 tahun 2020 ya, tentang juklak penyusunan dan pembuatan materi dan media penyuluhan ya, kelautan perikanan tentunya di tahun 2020. Kalau folder, leaflet, poster sudah sering kita dengar. Nah, jadi jawaban soal nomor 11 ketika ada pertanyaan sebaliknya, misalnya cyber extension adalah ini sistem informasi penyuluhan perikanan melalui media internet untuk mendukung penyediaan materi, penyuluhan dan sebagainya gitu ya. Jadi jawaban nomor 11 adalah D ya sahabat. Kita next ke nomor 12. Bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan disebut
Cyber sudah kita tahu pengertiannya barusan, leaflet sudah kita tahu, flip chart juga sudah kita tahu. Jadi jawabannya kita kunci, jawabannya adalah infografis. Sumber pengertian dari infografis juga bisa sahabat lihat di Perka ya. Perka tadi nomor 1 tahun 2020 tentang juklak penyusunan pembuatan materi dan media ya. Begitu sahabat. Jadi pengertian infografis atau jawaban nomor C ini adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan ya. Begitu sahabat. Kita next nomor 13 sahabat. Dalam menentukan tema atau topik kegiatan yang akan diolah menjadi video sebagai media edukasi dan diseminasi informasi bagi pelaku utama atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, maka hendaknya jadi sebagai seorang penyuluh bila mana akan membuat sebuah video, menyusun sebuah tema video, itu perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, video itu hendaknya seperti apa? Apakah unik, menggugah keinginan penonton, apakah bermanfaat, apakah semua jawaban benar? Nah, begitu. Ataukah ada di luar ini jawaban yang tidak saya sampaikan di opsi jawaban? Ya. Jadi jawaban nomor 13 ini semua jawaban benar ya sahabat. Ketika kita bikin tema, minimal tema itu unik, ada uniknya, ada hal-hal yang bikin keunikan tersendiri sehingganya menjadi sebuah penasaran penikmat peminat konten, penikmat video ataupun peminat video begitu. Untuk teman-teman konten kreator mungkin paham ya di soal nomor 13. Kemudian B, menggugah keinginan penonton. Bukan masalah kita ngejar viewer, yaitu viewer juga harapan gitu. Tapi bagaimana kemudian orang untuk menggugah dulu keinginan, kita menggugah dulu nih dari keinginan penonton itu seperti apa. Kalau sudah menggugah biasanya dia akan menjadi peminat konten kita begitu. Awalnya dia nikmati dulu konten tapi ujungnya kita harapkan jadi peminat gitu. Ketika kondisi konten kita, video kita yang kita sajikan ini baik mungkin di mata dalam sudut pandang yang mengonsumsi tadi. C, bermanfaat ya, sangat tentu ya, kita dari video yang kita bikin, kita susun sangat berharap konten kita itu bermanfaat ya. Sedikit banyaknya mudah-mudahan ada nih manfaat lah walaupun tidak banyak begitu. Jadi maka jawaban nomor 13 semua jawaban benar. Nah, ada dua hal lagi di luar jawaban unik, menggugah keinginan penonton dan bermanfaat. Yang duanya apa lagi? Yang berikutnya adalah menyentuh sisi kemanusiaan, human interest. Ada pesan-pesan moral, ada hal-hal yang bisa kita sisipkan. Boleh kita bilang memanusiakan manusia misalkan begitu. Ada sisi kemanusiaan yang perlu kita sampaikan. Ada hal-hal baik yang perlu kita sampaikan sebagai nilai edukasi untuk sasaran penyuluhan di dalam video itu kan begitu. Yang kelima, kreatif. Ya, kreatif sangat tentu diharapkan, kreativitas tinggi sangat diharapkan dalam kita menyusun sebuah video begitu. Jadi jawaban soal nomor 13 semua jawaban benar adalah D ya sahabat. Jadi ada 5 hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita membuat tema video. Maka tema video yang kita buat itu hendaknya seperti apa, yaitu tadi ada 5. Unik, menggugah keinginan penonton, bermanfaat, menyentuh sisi kemanusiaan atau human interest, atau sehingga mengandung nilai edukasi dan kreatif, punya kreativitas tinggi. Gitu sahabat ya. Kita next nomor 14. Dalam kita menyusun video, pengambilan gambar harus dilakukan dengan format landscape dengan aspek rasio. Landscape itu tidur ya. Kalau atas itu potret gitu ya, sama dan margin lah gitu ya. Margin kita menentukan layar kertas, ukuran margin itu ada landscape, ada potret gitu kan. 4-3-3-3 misalnya. Left-nya 4, right-nya 3, bottom 3, kemudian top-nya 3 gitu. Tapi di dalam video ini memang layaknya landscape. Nah, tinggal aspek rasionya. Nah, A apakah 1:1, B 16:9, C 9:16, D pilihan jawaban C benar. Jadi pada umumnya untuk landscape untuk teman-teman konten kreator atau biasa membuat video lebih paham ya. Jadi jawabannya adalah langsung saja saya kunci, jawabannya adalah 16:9. Dia lebar ya. Panjang 16, lebar 9. Kalau satu ini dia persegi modelnya. 16 ini lebih tepatnya potret gitu. Jadi kalau satu ini persegi, 16:9 adalah untuk posisi landscape, rasio untuk landscape. 9:16 ini untuk rasio potret berdiri ya. Ada kalanya kita lihat kan kayak di Instastory apa semua kan potret. Nah, ini 9:16 yang digunakan ya, begitu. Itu ya sahabat, nomor 14 jawabannya B. Jadi kalau format landscape itu aspek rasionya 16:9. Kita next ke nomor 15. Strategi penyuluhan perikanan diarahkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Strategi penyuluhan perikanan dimaksud diatur dalam. Nah, sedikit lagi ini sudah saya coba sering sampaikan juga dalam latihan soal saya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dan langsung saja kita kunci jawabannya. Jadi soal nomor 15, strategi yang mengatur tentang penyuluhan perikanan ya dalam rangka mendukung program prioritas ini
itu berada di Permen KP nomor 38 tahun 2013. Apa itu Permen KP nomor 38 tahun 2013? Ya, Permen KP 38 ini di tahun 2013 mengatur tentang kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan gitu. Jadi jawaban nomor 15 jawabannya E ya sahabat. Yang kemudian ABCD-nya, ya kalau A itu 31 2004 tentang perikanan, B-nya itu 16 tahun 2006 tentang SP3K, Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. C 45 tahun 2009 adalah undang-undang perubahan atas Undang-Undang 31 2004 ya gitu. Maka biasa orang bilang Undang-Undang 31 2004 Junto 45 tahun 2009. 45 2009 juga tentang perikanan, cuma perubahan dari Undang-Undang 31 ya gitu 2004. Yang D-nya Permen KP nomor 13 tahun 2011 ini adalah tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan. Begitu sahabat. Jadi soal nomor 15 jawabannya E ya. Sering saya sampaikan, mudah-mudahan sahabat sampai di soal 15 dapat dipahami. Bila mana ada kekurangan di sana sini dalam hal penyajian, mohon kiranya saya dimaafkan dan silahkan sampaikan di kolom komentar ketidakjelasan dari apa yang saya sampaikan. Kita next ke nomor 16. Metode pendidikan orang dewasa atau POD dalam Peraturan Menteri KP nomor 38 tahun 2013 tentang kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan termuat dalam pasal ya. Ternyata di Permen KP 38 tentang kebijakan strategi ini dimuat nih tentang narasi metode pendidikan orang dewasa. Nah, hanya pertanyaannya adalah metode pendidikan orang dewasa ini dimuat dalam pasal berapa di Permen KP 38 tahun 2013. Tolong diingat soal nomor 16 ini kan begitu. Karena kita berhadapan dengan kecenderungan sasaran kita ini kan pendidikan orang dewasa. Dewasa itu kan ada golongan tingkatan dari segi usia kan begitu. Tapi sangat jarang kita ketemukan orang yang sangat belum dewasa melaksanakan kegiatan usaha kan itu. Mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi lebih banyak, lebih didominasi sasaran penyuluh kita itu orang-orang yang memang sudah orang-orang dewasa lah. Sehingga perlu ada media pendidikan, ada metode pendidikan bagaimana kita berhadapan dengan orang dewasa. Kan intinya begitu sahabat. Nah, di dalam Permen KP 38 ini yang membahas atau mengangkat atau strategi metode PP ini berada di pasal berapa gitu sahabat. A. Apakah pasal 3 ayat 1? Apakah pasal 3 ayat 2 huruf D? Apakah pasal 4? Apakah pasal 9 ayat 1 huruf A? Apakah yang E 49 pasal 9 ayat 1 huruf B? Baik. Kalau pasal 3 ayat 1 ini adalah tentang arah kebijakannya nih. Arah kebijakan dan strategi dari PP. Dari Permen KP 38 tadi. Jadi pasal 3 ayat 1 ini tentang arah kebijakan dan strategi penyuluhan perikanannya. Otomatis bukan ya, karena tidak menyinggung tentang metode POD gitu. Yang pasal 3 ayat 2 huruf D ini adalah tentang kebijakan juga, masih berkaitan dengan tentang strategi dan kebijakan. Hanya di ayat 3 huruf D ini, ayat 3 pasal 3 ayat 2 huruf D ini tentang strategi blue ekonominya, salah satunya begitu ya. Yang pasal 4 ini adalah tentang pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, yang dilakukan di dalam melaksanakan kebijakan penyuluhan tadi, semisal tentang kawasan dan sebagainya ya begitu. Nah, apakah di pasal 9 ayat 1 huruf A ataukah di pasal 9 ayat 1 huruf B? Jadi ABC ini kita abaikan. ABC ini otomatis jawabannya bukan yang diminta di soal nomor 16. Jadi sahabat, pasal 9 ayat 1 ini sama-sama pasal yang mengatur tentang strategi gitu kan. Nah, tinggal kan ada huruf AB ini berarti strateginya dilaksanakan melalui apa kan begitu. Apakah huruf A, apakah huruf B? Ya. Kalau huruf B ini adalah tentang penyuluhan itu sebagai gerakan masyarakat. Kalau huruf A-nya tentang metode pendidikan orang dewasa. Jadi strategi yang digunakan untuk melaksanakan Permen KP 38 ini adalah melalui metode pendidikan orang dewasa, itu berada di pasal 9 ayat 1 huruf A. Kalau pasal 9 ayat 1 huruf B ini adalah tentang penyuluhan itu sebagai gerakan masyarakat. Jadi sahabat bisa tahu soal nomor 16 yang tepat tentang yang mengatur memuat tentang metode pendidikan orang dewasa ini berada di pasal 9 ayat 1 huruf A dalam Permen KP 38 2013. Tolong diingat sahabat ya. Bisa jadi nanti pertanyaannya lain lagi nih. Pasal 9 ayat 1 huruf A dalam Permen KP tahun 38 2013 mengatur atau memuat tentang apa. Bisa juga dibolak-balik, tapi yang jelas sahabat sudah tahu metode POD itu di Permen KP 38 berada dalam pasal 9 ayat 1 huruf A. Kita kunci begitu sahabat. Kita next ke nomor 17 ya sahabat.
Suatu proses pendidikan sepanjang hayat yang dilakukan oleh seorang sebagai orang dewasa dalam usaha memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan rohania untuk memperkaya pengalaman guna kesejahteraan hidupnya serta partisipasinya dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya disebut A. Proses pendidikan orang dewasa, B. Pendidikan orang dewasa, C. Orang dewasa, D. Proses kedewasaan, A. Asumsi orang dewasa. Di banyak referensi tentang PUD, sahabat bisa akan temukan apa sih pengertian atau apa di soal nomor 17 ini pengertian apa. Jadi langsung saja saya kunci jawabannya. Jadi pengertian di soal nomor 17, suatu proses pendidikan ini bukan proses pendidikan, bukan orang dewasa, bukan proses kedewasaan, bukan asumsi orang dewasa, tapi pengertian dari pendidikan orang dewasa. Jadi kalau ada pertanyaan pendidikan orang, ada jawaban seperti ini. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses pendidikan sepanjang hayat bla 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 bla, begitu ya sahabat. Jadi soal nomor 17 ini adalah pengertian atau yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa. Jawabannya B, sahabat. Kita next ke nomor 18. Berikut ini adalah asumsi dasar atau asumsi pokok tentang orang dewasa dalam kegiatan pendidikan orang dewasa. Jadi kadang kita berpikir dewasa itu seperti apa? Dewasa itu apakah hanya saja usia yang membedakan, apakah faktor pemikiran? Ya banyak perspektif, banyak sudut pandang tentang kedewasaan. Tapi dalam teori pendidikan orang dewasa ini perlu kita ketahui orang dewasa itu seperti apa. Asumsinya kita seperti apa sih melihat orang dewasa? Apakah memiliki konsep diri? Apakah memiliki pengalaman? Apakah memiliki ada kesiapan untuk belajar? Apakah memiliki orientasi terhadap belajar? Karena sifatnya pendidikan orang dewasa, karena sifatnya kita melaksanakan penyuluhan pada sasaran penyuluhan dan orang sasaran tersebut adalah orang dewasa, maka asumsi ini harus kita pakai dan jawaban ABCD ini adalah semua benar, gitu ya. Jadi asumsi dasar pokok ini orang dewasa itu memiliki konsep diri, pengalaman, ada kesiapan untuk belajar, proses belajar mengajar, dan memiliki orientasi terhadap belajar, ada semangat, antusias untuk mau belajar, begitu kan, dalam rangka tentunya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan daripada sasaran tersebut. Jadi jawaban nomor 18 adalah semua jawaban benar. Jadi ada 4 hal ya asumsi dasar tentang orang dewasa di dalam kegiatan pendidikan orang dewasa. Mohon diingat juga ini, begitu ya. Nomor 19. Dalam pendidikan orang dewasa, orang disebut dewasa apabila orang tersebut mandiri, mampu mengambil keputusan bagi dirinya, mampu memikul tanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap tugas. Dan pertama, perannya adalah implikasi dari ini maksudnya implikasi dari apa? Apakah dia tadi konsep diri, pengalaman kah, kesiapan belajar, atau perspektif waktu? Jadi kadang-kala kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita ini harus menentukan. Memang pada dasarnya ketika kita minta saran mungkin banyak nih petuah, wejangan, masukan, saran, tapi sejatinya kitalah yang memutuskan gitu. Kalaupun banyak saran yang kita terima, kita diberi oleh teman-teman akan sahabat, tapi kembali ke kita tinggal mempertimbangkan yang baik yang mana, menelaah yang tepat yang mana, begitu kan. Kemudian mungkin dari pertanyaan ini, apakah dia mandiri, kemudian juga dia ikut memikul tanggung jawab gitu, memiliki kesadaran. Dia ini apakah pengalaman, apakah kesiapan belajar, atau perspektif waktu. Kalau menurut saya ini adalah sebuah prinsip ya. Jadi artinya kita memang punya konsep, kita sudah mengatur diri kita sebenarnya seperti apa. Seperti saya bilang tadi, ketika kita mengambil putusan itu bukan ya oke, mungkin pengalaman tapi persentasenya kecil gitu, tapi ya balik-balik ke kita, ketika kita punya ketagihan teguh, konsep diri yang jelas atau prinsip, saya yakin ini semua bisa teratasi dengan baik gitu. Ada orang yang tiba-tiba memang punya tanggung jawab tinggi, tidak sekedar jukri, itu kan bukan pengalaman tapi memang karakternya demikian gitu. Dari penjelasan ini mungkin sudah sahabat bisa jawab ya. Jadi soal nomor 19 jawabannya adalah konsep diri sahabat ya. Saya yakin semua dari kita tentunya memiliki konsep atau prinsip hidup masing-masing. A ya A, B ya B. Katakan benar jika itu benar, katakan salah jika itu salah, kan begitu. Kira-kira seperti itu adalah konsep, prinsip hidup, prinsip diri. Jadi soal nomor 19 adalah A ya sahabat, konsep diri. Bukan pengalaman, bukan kesiapan belajar, bukan perspektif waktu. Jawabannya A, konsep diri. Kita next ke nomor 20. Dalam pendidikan orang dewasa dikenal dengan istilah experiential learning cycle. Aduh, saya ini punya
Karena saya dulu suruh kursus bahasa Inggris agak tidak mau, jadi agak kesel begitu toh. Nah, istilah dimaksud adalah, jadi istilah experiential learning cycle ini itu dimaksud apa sih gitu di dalam pendidikan orang dewasa ya. Soal nomor 20, apakah hasrat belajar pemahaman terhadap tugas belajar kah, atau proses belajar berdasarkan pengalaman, ataukah proses belajar berdasarkan kemauan gitu ya. Jadi langsung saja kita kunci jawabannya sahabat. Tapi kalau teman-teman bisa ngerti bahasa Inggris pasti cepat tahu nih jawaban 20. Jadi yang dimaksud di soal nomor 20 istilah ELC, biasa kita kenal ELC ini itu adalah proses belajar berdasarkan pengalaman ya sahabat. Karena banyak orang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi nomor 20 sahabat, istilah ini sama atau dimaksud juga dengan proses belajar yang berdasarkan pengalaman. Jadi jawabannya C ya sahabat. Kita next ke nomor 21. Oke, terima kasih sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya pun mungkin menyadari masih banyak kekurangan di sana sininya dalam hal penyajian tentunya, dengan mungkin karakter logat saya menyampaikan, dan mohon pemaklumannya. Namun semoga apa yang kami sampaikan sedikitnya semoga bernilai manfaat untuk teman-teman semua, dan apa yang teman-teman sahabat semua ikhtiarkan, upayakan dari mulai proses belajar hingga nantinya bisa berjalan lancar dengan baik tanpa suatu hambatan dan suatu halangan apapun. Amin. Tetap semangat untuk teman-teman dimanapun berada. Akhir kata dari saya, terima kasih. Salam sehat untuk semua.